nol gitu kalau ukuran 2 kali 2 atau 100 itu kalau ukurannya 3 kali 3. Tapi tidak harus ya, berapapun bisa. Misalnya Anda mau ambil 111 juga boleh gitu ya, 11 juga boleh. Jadi ini pertama kita pilih saja secara sembarang. Nah, lalu normalkan. Normalkan di sini maksudnya dijadikan dia vektor satuan gitu ya. Kemudian diperoleh vektor satuan. Tuh, jadi pilih vektornya yang panjangnya adalah satu gitu ya, supaya dia eh, memudahkan perhitungan nantinya. Nah, algoritma dari proses metode pangkat itu adalah kita menghitung nilai xn. Jadi kita update ini xn, xk ini. X0 sudah ada sebagai vektor awal. Lalu kita update ini nilainya jadi x1. X1 itu dari mana? X1 diperoleh dari ini. Perkalian matriks A dengan X0. Oke, jadi A-nya kita kalikan dengan X0. Lalu kita tetapkan hasil ini sebagai X1. Nah, ini berupa apa? Nilai atau vektor ini X1 ini? X1 berupa skalar atau vektor? Ada yang tahu? X1 ini berupa apa? Vektor, Pak. Vektor ya. Nah, ini vektor ini kita sebut sebagai vektor eigendominan. Oke, jadi sederhana kan prosesnya hanya mengalihkan dengan A, kita katakan dia vektor eigendominan. Ya, ini masih tanda petik ya sementara dari iterasi pertama. Tuh. Nah, nilai eigennya itu apa? Nilai eigen adalah dot product ya, hasil kali titik dari vektor AX1 dot X1. Jadi kita perlu tentukan juga nih X1-nya apa, kemudian eh, kita dot produkkan dengan X1. Nah, ini kita sebut sebagai nilai eigendominan, gitu ya. Nilai eigendominan. Nah, langkah kedua, sekarang kita update ini nilai X2. Nah, X2 sebenarnya tadi pasti sudah kita hitung X2 itu di sini. Kita pasti hitung AX1 kan? Nah, AX1 itu kita tetapkan sebagai X2 gitu. Ini juga vektor eigendominan sementara gitu ya. Nah, kemudian nilai eigennya itu adalah hasil dot product AX2 dengan X2. Oke, ini baru iterasi kedua dan kita ulangi. Iterasi ketiga, keempat, dan seterusnya itu kita lakukan sama. Nah, ini kita lakukan secara iterasi, misalnya kita inginnya 5 kali iterasi atau 10 kali ya supaya bagus. Biasanya kalau dengan komputer for i dari 1 sampai berapa misalnya 100 gitu ya, itu udah sangat banyak prosesnya dilakukan. Nah, kita nanti tetapkan kalau di numerik biasanya ada eh, kriteria henti ya. Kriteria hentinya itu kita tetapkan errornya, batas errornya berapa supaya iterasinya cepat berhenti. Nah, itu juga. Tapi dalam algoritma metode pangkat, kita sebenarnya bisa memperoleh nilai eigendominan dan vektor eigendominan ini sesuai dengan yang kita inginkan berapa iterasinya. Oke, itu dia untuk metode pangkat. Nah, ini skala Euclidean ini maksudnya dia disederhanakan, dinormalkannya dengan menggunakan panjang vektor ya, skala Euclidean. Oke, ini contoh soalnya. Ditulis dulu mungkin. Contohnya adalah kalau kita ingin menentukan matriks 32 23. Oke, ini boleh ditulis dulu. Tentukan vektor eigendominan dan nilai eigendominan.
Oke. Nah, dengan menggunakan vektor awalnya 1, 0 ya. Sebenarnya tidak harus 1, 0, tapi kalau dari soal nanti diberikan vektor awalnya 1, 0, Anda harus ikuti ya. Misalnya, kan saya inginnya jawabannya tidak bervariasi agar saya mudah koreksi gitu ya. Kalau 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 nanti Anda pilihnya sesuka-suka Anda, itu akan sulit gitu ya. Nah, nanti akan saya tetapkan vektor awalnya berapa misalnya ya. Nah, kemudian lakukan iterasi hingga X5. Berarti kita lakukan 5 kali iterasi. Kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai sebenarnya ya. Ini kalau kita hitung secara eksak gitu ya, secara hasil analitiknya Anda sudah tahu gitu ya, berapa nilai eigennya ini? Coba kita hitung kalau secara eksak ya. Oke. Eh, Oke, kalau kita Satu hitung dan lima, Pak. 1 dan 5 ya. Oke, udah ada yang dapat ya. 3 min lambda 2 2 3 min lambda itu ya. Jadi sama dengan 0. Kemudian kita dapat 3 min lambda kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat 3 min lambda. Kebetulan ini 3 min lambda kuadrat sama dengan 4. Berarti ada 2 plus 2 dan min 2 ya. 3 min lambda sama dengan plus 2 atau 3 min lambda sama dengan min 2 ya. Berarti kita dapatkan lambda sama dengan 1 dan ini lambdanya sama dengan 5 gitu ya. Nah, nilai eigen dominan itu yang ini yang paling besar artinya dominan. Biasanya kita simpulkan dengan lambda 1. Lambda 1 itu sama dengan 5. Ini lambda 2 itu lebih kecil dari 5. 1. Ya, kita urutkan urutan indeksnya itu dari yang paling dominan. Oke, ini nilai eksaknya berarti yang kita inginkan nanti angkanya harus 5 ya. Nah, sekarang kalau kita hitung ini. Oke, algoritmanya sudah ada di sini. Tinggal kita hitung. Berarti ya kita tentukan. Oh, ini nilai-nilai yang kita hitung tadi ya. Lambda satunya ketemunya 5, lambda duanya 1 ya. Nah, vektor eigen yang bersesuaian itu ini ya, seperakar 2, 1. Menentukan vektor eigennya saya harapkan ini Anda sudah bisa ya. Nah, oke, kalau kita normalkan atau kita jadikan dia vektor satuan itu nanti bagi aja dengan panjangnya. Jadi dapatnya 0,7071, yang ini 0,0771. Ini pakai kalkulator ya. Oke, metode pangkat kita terapkan. Nah, yang pertama kita gunakan dulu nilai X0-nya adalah 1, 0. Kemudian kalikan dengan A. A dikali X0 itu berarti Anda hitung ini ya. 3223 dikali 1, 0. Berapa hasilnya? 3223 dikali 1, 0. 32, Pak. Ya, ini kita hitung 32 ya dapatnya ya. Nah, kemudian lakukan normalisasi, kita nolkan gitu ya. Kita nolkan berarti bagi dengan panjang ini. Ini panjangnya berapa ini? Kalau kita hitung panjangnya 9 ya.
9 tambah 4, akar 13 ya. Iya, Pak. Ini akar 13. Oke, bagi dengan akar 13. Coba pakai kalkulator, 3 dibagi akar 13. Betul nggak dapatnya 0,83 gitu ya. 83. Gunakan 5 angka di belakang koma ya, supaya lebih teliti. Betul, Pak. Dengan kalkulator, Betul, betul? Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke, jadi dapatnya 0,83205, yang ini juga. Nah, berikutnya ya untuk sementara dalam iterasi pertama ini kita katakan tadi sebagai vektor eigendominan. Oke, kalau kita cek ini jauh nggak masih nilai 0,7171 ini? Masih jauh ya? Oke, ya tapi kan ini hanya penyimpulan sementara. Kita dapatkan, namanya kita tadi ngasal awalnya. Dari angka 10 kita asal-asal kalikan. Ternyata ini kita klaim sebagai vektor eigens dominan sementara. Nilai eigennya itu diperoleh dari sini. Ini nilai eigennya tadi cara menentukannya AX1 dot X1. Berarti tentukan dulu AX1 ya. Nah, di sini sudah dihitung. AX1 berarti A dikali X1. Oke, dikalikan A dikali X1 itu dapatnya 3,60555. Kemudian 3,32820. Oke. Nah, nilai eigennya berarti kita kalikan nih dot product AX1 dot X1. Ini Anda kalikan nilai AX1 dot X1 ya. Berarti kalau kita hitung dot product bisa ya menghitungnya ya. 0, eh 0,83205 gitu ya. Nah, ini Anda kalikan ke sini ya. Saya coba ya buatnya. Dot 0,83205 83205, kemudian 0,55470. Yang ini kita punya 3,60555. Kemudian ini 3,32820. Ini kita dot produkkan berarti dapatnya 3,60555 kalikan dengan, kalau kalau Anda ujian tolong ditulis ya proses ini ya, supaya saya tahu Anda hitungnya gitu ya. Jangan langsung tekan kalkulator sama dengan gitu ya. Biasanya lebih mudah juga nanti kalau Anda mau ngecek ketelitian salah hitung atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau dihitungnya benar nanti ketemunya di slide berikutnya gitu angkanya ya. Oke, ini kalau hitungnya benar kita akan dapatkan nilainya 4,8. 4,84615. Coba dicek betul angkanya. Ayo, supaya latihan hitung-hitungnya. Betul ya? Ya, betul, Pak. Oke. Nah, betul ya. Berarti ini nilai eigendominan di iterasi pertama ya. Kalau kita lihat ini dari angka 5 ya sudah relatif dekat gitu ya.
Kan kita punyanya 5, ini 4,8 ya. Kalau kita toleransi ya oke lah. Tapi kalau uangnya miliar, hati-hati ya. Angka koma itu sangat berarti ya. Kalau kita bicara dalam keuangan, 4,8 miliar dengan 5 miliar, itu lumayan bedanya. 200 jutaan kan. Jadi pembulatan angka desimal itu kalau untuk bilangan yang besar, misalnya dalam sistem keuangan itu sangat berbahaya ya. Jadi ini kalau dibilang dekat dengan 5 relatif gitu ya. Tergantung dari sudut pandang apa ini. Kalau bagi aspek tertentu tadi ya menilai 4,8 dengan 5 sebenarnya itu jauh sekali gitu ya. Oke, jadi ini baru iterasi pertama. Nah, sekarang kita coba iterasi kedua. Iterasi kedua itu menetapkan nilai X2 sebagai hasil hitungan AX1. Nah, sebenarnya kita sudah hitung tadi AX1. Nah, ini sebagai X2. Tapi caranya ini belum selesai ya. X2 itu kita kita normalkan dulu ini. Ini bagi akar kuadrat ini tambah ini kuadrat. Ini kita kuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakarkan, ya. Nah, dapatnya angkanya 0,73480. Yang ini 0,67828. Bisa menentukannya semuanya? Ayo, yang lain juga harus menulis ya. Kalau nggak ditulis nanti lupa gitu menentukannya. Ini dapatnya dari 1/akar dari 3,60555 kuadrat gitu tambah sama seperti sebelumnya ya 3,32820 kuadrat. Dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan, baru dikalikan dengan matriks awalnya 3,60555 dengan 3,32820. Nah, setelah dapat nilai X2 dengan cara yang sama kita hitung dot produk AX2 dot X2. Berarti kita seperti melakukan iterasi ketiga ya. Menghitung AX2 kita dapatkan ini nilainya, kemudian kalikan dengan kali titik ya, perkalian titik dengan X2 dapatnya 4,99361. Nah, ini sebenarnya sudah mulai menuju ke nilai vektor eigendominan yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan nilai vektor eigennya nanti harusnya mendekati ke 5. Itu dapatnya 0,4,99361. Nah, ini untuk hasil iterasi kedua. Nah, kalau diminta sampai 5 iterasi Anda ulangi gitu ya. Tentu akan lama ini. Saya paling ujian mintanya 3 iterasi gitu ya. Kalau ujian tidak mungkin saya minta 5. Butuh waktu lama nanti. Paling banyak mungkin 3 gitu ya. Nah, kemudian untuk iterasi ketiga sama kita dapatkan AX2 dan nilai X3 kita tetapkan. Nah, ini kalau kita lihat sudah semakin menuju vektor eigennya juga ini. Vektor eigen dominan. Nah, kemudian lambda untuk iterasi ketiga, lambda dominannya itu sudah makin dekat ke 5, 4,9974. Di iterasi keempat kita dapatkan 4,999, udah sangat dekat ini. Nah, di iterasi kelima dengan menggunakan 6 angka di belakang, 5 angka di belakang koma, ternyata dapatnya tepat di 5. Gitu ya, untuk iterasi kelima. Nah, ternyata dengan 5 iterasi saja ini sudah eh, sempurna menuju 5 gitu ya. Walaupun mungkin di belakangnya ini kan 5 angka di belakang koma. Setelahnya bisa jadi ini nggak tepat 5, ada komanya mungkin ya. Nah, jadi ini kalau kita tetapkan nanti standar error kita itu 5 angka di belakang koma, itu ini sudah memenuhi kriteria henti gitu ya. Sudah bisa berhenti proses iterasinya.
Jadi kita dapatkan nilai eigendominannya di akhir iterasi kelima itu adalah 5. Dan vektor eigendominannya yang ini hasilnya ya 0,7073. Ini kalau kita bandingkan tadi masih nggak sesuai ya. Oke, iya ini karena vektor eigen nilai eigennya tidak eksak 5 ya. Ini bukan berarti 5 ini. Ini 5,00005 angka di belakang komanya masih nol, tapi kan kita tidak bisa melihat 6 angka di belakang koma dan seterusnya. Ini pasti ada angka penerusnya, tidak 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 tepat 5 gitu ya. Makanya ini angka X5-nya tidak sama gitu ya dengan vektor eigen yang seharusnya. Oke, itu dia cara menggunakan metode pangkat. Itu ya cara pertama. Ini ada penyimpulannya ini. Metode pangkat dengan skala Euklidian menunjukkan konvergensi cepat untuk matriks simetris. Matriks soal kita tadi simetris ya, berarti ya. 3 2 2 3 ya, simetris ya. Ya, ini matriks yang simetris kalau diperhatikan walaupun ini belum dibuktikan dengan menggunakan secara apa matematika yang umum ya, masih mengambil contoh saja. Nah, kalau matriksnya simetris, ini apakah benar? Ini ada pembuktiannya ya. Untuk matriks simetris bahwa metode pangkat ini konvergensinya cukup cepat. Oke, itu dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini zoomnya zoom biasa ya, Vibo ya? Bentar. Bukan zoom yang pro ya? Kayaknya ini waktunya tersisa 5 menit lagi ini. Ada link berikutnya. Oke, sambil menunggu waktu selesainya, mungkin 5 menit lagi. Ini saya break sebentar ya. Izin sebentar, saya mau sholat maghrib dulu di sini. Oke, 5 menit lagi ya.